Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam hidup ini banyak orang sedang mencari jalan. Ada yang mencari jalan keluar dari masalah, jalan menuju keberhasilan, bahkan jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan. Namun seringkali semakin banyak pilihan, semakin kita bingung menentukan arah. Kita juga hidup di zaman yang penuh pilihan, tetapi miskin kepastian. Orang bebas menentukan jalan hidupnya, karirnya, relasinya, bahkan nilai kebenaran menurutnya. Namun di balik semua kebebasan itu, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Banyak orang terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hidupnya kosong. Banyak yang tahu apa yang ingin dicapai, tetapi tidak tahu untuk apa mereka hidup. Artinya, kita manusia modern ini tidak kekurangan informasi, tetapi kehilangan arah dan makna. Di titik inilah Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 6 menjadi sangat relevan, bukan sebagai slogan rohani, tetapi sebagai jawaban nyata bagi kebingungan hidup manusia. Perkataan Yesus ini muncul dalam konteks perpisahan yang genting. Murid-murid sedang menghadapi realitas bahwa mereka akan kehilangan Yesus secara fisik. Kegelisahan mereka bukan hanya perasaan, tetapi juga berkaitan dengan iman dan pemahaman tentang Tuhan. Jika Yesus pergi, bagaimana mereka tetap terhubung dengan Allah? Pertanyaan Thomas mengungkapkan inti masalah manusia, yaitu ketidaktahuan akan jalan menuju Allah. Jawaban Yesus tidak memberikan sistem, tetapi menyatakan dirinya sebagai satu-satunya mediasi antara manusia dan Bapa. Ketika Yesus berkata bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ini bukan tiga konsep terpisah Bapak Ibu, melainkan satu kesatuan tentang siapa Dia. Sebagai jalan, Yesus adalah satu-satunya akses kepada Bapa. Ini berbicara tentang fungsinya sebagai mediator keselamatan. Manusia tidak bisa mencapai Allah melalui usaha moral atau religius karena dosa telah memutus relasi itu. Sebagai kebenaran, Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Kebenaran bukan hanya berupa konsep atau kata-kata, tetapi nyata dalam pribadi Kristus. Mengenal kebenaran berarti mengenal Dia. Sebagai hidup, Yesus adalah sumber hidup, bukan sekedar hidup secara jasmani. Hidup di sini adalah bersifat kekal Bapak Ibu, dan hanya dimiliki melalui relasi dengan Dia. Intinya ditegaskan dalam pernyataan yang sangat tegas, bahwa tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain melalui Dia. Ini adalah pernyataan tentang keselamatan yang bersifat mutlak. Keselamatan itu bukan plural, bukan relatif, tetapi terpusat pada Kristus sebagai satu-satunya jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, budaya di zaman ini banyak sekali mengajarkan bahwa semua kebenaran relatif dan semua jalan menuju Tuhan itu sama. Namun Yesus menolak itu. Ia tidak berkata aku adalah salah satu jalan, tetapi Dia berkata satu-satunya jalan. Pertanyaannya, apakah kita percaya itu? Atau kita masih bercampur Kristen dengan jalan-jalan lain? Banyak orang mengenal ajaran Yesus, tetapi tidak hidup bersama Yesus. Mereka tahu tentang jalan, tetapi tidak berjalan di dalamnya. Iman sejati bukan pengetahuan teologi semata, tetapi persekutuan dengan Kristus. Sekarang banyak orang mencoba mengisi kekosongan dengan pencapaian, relasi, atau kesenangan. Namun semua itu tidak pernah memberi hidup sejati. Yohanes 14 ayat 6 ini menegur, hidup tidak ditemukan di luar Kristus, tetapi hanya di dalam Dia. Dan sering sekali kita merasa bisa mencapai Tuhan dengan usaha kita melalui kebaikan, pelayanan, atau moralitas. Nas ini menghancurkan kesombongan itu Bapak Ibu. Tanpa Kristus, tidak ada akses kepada Bapa. Nas ini juga bukan hanya memberi penghiburan,
tetapi juga menantang. Ia menantang cara kita berpikir tentang kebenaran, keselamatan, dan hidup. Pada akhirnya, iman Kristen bukan tentang menemukan jalan yang benar, tetapi menyerahkan diri kepada pribadi yang adalah jalan itu sendiri. Dan disitulah letak keindahannya. Kita tidak diselamatkan oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh siapa yang kita ikuti. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.